Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang sedang beraktivitas di rumah maupun di luar rumah, jaga selalu kesehatan Anda dan tetap semangat. Nah, untuk menemani kegiatan Anda hari ini, Senin 27 Juni 2022, Humas TV kembali hadir menemani Anda sekalian dengan rangkaian berita teraktual dan terupdate. Bersama saya Ricky Rosadi, berikut berita utama pada hari ini. Selasa 21 Juni 2022, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengadakan pertemuan dengan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan, Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta bersama Bank DKI. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Senat UIN Banten ini dalam rangka monitoring mahasiswa penerima beasiswa KJMU terkait pencairan maupun pembayaran UKT mahasiswa penerima beasiswa. Imita Logenta selaku staf P4OP dalam presentasinya menjelaskan tujuan adanya program beasiswa KJMU, salah satunya yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat serta menumbuhkan motivasi bagi pemuda Jakarta untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif. Dia berharap mahasiswa yang mendapat beasiswa bisa terus berprestasi dengan mempertahankan nilai IPK-nya dan lulus tepat waktu. Kegiatan ini dihadiri Ketua Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Kasubag Mahasiswa dan Pranata Humas, sedangkan dari pihak P4OP sendiri hadir Dewi Lestari selaku Kasubag TU, Imita Logenta, Aprilia Fauzia, dan staf Bank DKI. Ya saudara, berlanjut ke informasi selanjutnya. Kamis 23 Juni 2022, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengadakan penandatanganan MOU dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Banten. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Biro Hukum ini bertujuan untuk membahas kerjasama dalam bidang kajian dan memberikan pantauan konsultasi hukum kepada masyarakat yang dikelola oleh Fakultas Syariah UIN di Biro Hukum. Dekan mengatakan kemitraan yang dilakukan ini atas dasar sharing kebutuhan yang dimana di dalamnya membahas persoalan-persoalan hukum yang banyak terjadi belakangan ini. Terutama dalam kerjasama kajian juga untuk memberikan bantuan konsultasi hukum yang bisa dikerjasamakan dengan Biro Hukum Pemprov. Kami nanti akan komunikasi secara intens. Biro Hukum juga menyediakan tempat untuk membahas sesuatu hal yang menjadi program di Biro Hukum, termasuk juga di Fakultas Syariah. Kami akan mengundang dari Biro Hukum, terutama hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan hukum yang sekarang sangat dinamis. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemprov Banten, Hadi Prawoto, mengatakan pihaknya di Biro Hukum membutuhkan kajian-kajian yang ada di UIN Banten, yang nantinya dijadikan referensi pelaksanaan hukum. Ya, alhamdulillah dengan adanya MOU atau kerjasama ini antara Biro Hukum dengan Fakultas Syariah dan dengan UIN, yang pertama adanya kolaborasi ya antara Biro Hukum dengan ini, kita saling take and give. Artinya kita di Biro Hukum butuh juga kajian-kajian apa yang dimiliki dari sumber daya yang ada di UIN dengan permasalahan problem yang ada di Pemprov. Yuk kita sama-sama bicarakan. Mungkin di sisi lain dari akademisi punya kemampuan, kita di sini juga punya kemampuan, kita kombinasi. Mudah-mudahan bisa solusi terhadap permasalahan yang sementara ini terjadi di Provinsi Banten. Kegiatan ini dihadiri Dekan dan Wakil Dekan Bidang Kerjasama Fakultas Syariah, Kepala Biro Hukum Pemprov Banten, dan Kabag Kasubag di lingkungan Biro Hukum Pemprov Banten.
Nah, saudara, dalam upaya mengembangkan kualitas pendidikan di Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten jalin kerjasama dengan berbagai instansi pendidikan. Salah satunya adalah dengan Ponpes Al-Quran Bayi Mahdi Soleh Al-Ma'mun. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menandatangani nota kesepakatan dengan Pondok Pesantren Al-Quran Bayi Mahdi Soleh Al-Ma'mun. Momen tersebut berlangsung di Aula Ponpes Bayi Mahdi di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada Rabu pagi. Penandatanganan MOU dilakukan langsung oleh Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Wawan Wahyudin, dengan Ketua Ponpes Al-Quran Bayi Mahdi Soleh Al-Ma'mun, yakni Ratu Rahmatuz Zakiyah. Alhamdulillah MOU telah kita tanda tangani antara UIN dengan Pondok Pesantren Bayi Mahdi dalam keadaan lancar dan insya Allah lebih berkah. Dan harapan ke depan tentu lembaga pendidikan ini berpacu untuk terus bisa melanjutkan ya, baik jenjang S1, S2 maupun S3-nya dengan UIN. Saya kira itu. Turut hadir Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto yang sekaligus Pembina Ponpes Al-Quran Bayi Mahdi Soleh Al-Ma'mun. Yandri Susanto menuturkan setelah MOU ini ada tindak lanjutnya dan menginginkan agar lulusan dari Ponpes Al-Quran Bayi Mahdi ini bisa melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi khususnya di UIN Banten. Ya, pertama saya sebagai Ketua Komisi 8 tentu ini luar biasa yang dilakukan oleh UIN Banten. Sungguh menjadi contoh bagi UIN yang lain, artinya menyasar stakeholder langsung ke lapangan, itu luar biasa. Oleh karena itu ini menjadi bagian apresiasi kami dari Komisi 8 untuk terus mendorong UIN Banten tambah hebat, tambah maju. Kemudian yang kedua tentu sebagai wakil yayasan kami alhamdulillah hari yang bersejarah. Hari yang mengharukan bagi kami, keluarga besar Bayi Mahdi Soleh Ma'mun, di mana keluarga Pak Rektor, para karo datang ke sini. Acara yang pertama Jadi dengan ini, insya Allah akan lahir santri dari pesantren ini menjadi orang-orang yang hebat. Berlanjut ke informasi selanjutnya, saudara, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjalin kerjasama dengan 4 media cetak yang ada di Banten, yakni Tangerang Express, Radar Banten, Banten Raya, dan Harian Umum Kabar Banten. Kerjasama diselenggarakan di Aula Rektorat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Selasa 21 Juni tahun 2022, dan ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara UIN SMH Banten dengan 4 media. Rektor UIN SMH Banten, Wawan Wahyudin, mengungkapkan kerjasama tersebut sebagai salah satu upaya pengembangan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, khususnya di bidang pendidikan. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Kepala Biro AAKK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Ahmad Bazarisam. Bazarisam menjelaskan kerjasama tersebut penting dilakukan untuk implementasi pengembangan informasi dunia pendidikan kepada masyarakat. Saya berharap juga tentu teman-teman pers, teman-teman media terlibat secara aktif memberitakan tentang kegiatan-kegiatan yang positif dari Banten ini, dan kita berharap tadi seperti disampaikan oleh teman-teman dari media, lahirlah tokoh-tokoh dari UIN ini karena pemberitaan kita menjadi orang-orang terkenal, kata begitulah. Jadi ini paling tidak begini, paling tidak orang mengenal siapa sih UIN ini, apa UIN ini, siapa tokoh-tokoh UIN ini. Kalau bagi kita tentu juga sama, bukan cuma UIN secara kelembagaan yang diuntungkan misalnya, atau bagi dosen yang menulis itu, tapi juga bagi kita. Artinya ruang di kita, di media itu juga bisa terisi oleh orang-orang yang kredibel, orang-orang yang kompeten sesuai dengan latar belakang ilmunya. Dengan demikian kenapa terbantu? Sehingga trust masyarakat, pembaca kita juga akan makin tinggi karena narasumber yang kita pilih adalah orang-orang yang betul-betul kompeten sesuai dengan ilmunya. Karena kerjasama ini sebetulnya kerjasama yang strategis itu. Kenapa strategis? Karena sebetulnya kedua lembaga ini, baik itu perguruan tinggi maupun media, sebetulnya punya misi yang hampir mirip sama, yaitu mencerdaskan gitu.
Cuma mungkin bedanya di produknya. Nah, oleh karena itu tentu saya berharap kerjasama ini bukan yang berikutnya, tapi mungkin bisa terus berlanjut begitu ya. Akademik Rektorat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang mengadakan rapat perdana terkait persiapan wisuda offline semester genap 2022 Rabu pagi. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Rektorat ini membahas teknis pelaksanaan wisuda yang akan diikuti 1.335 mahasiswa baik dari sarjana maupun pasca sarjana. Rektor UIN Banten mengatakan ini merupakan wisuda offline perdana yang dilaksanakan UIN Banten pasca pandemi. Wajar jika peserta wisuda membludak. Oleh karena itu, pelaksanaan wisuda masih dalam tahap pembahasan tempat karena untuk pelaksanaan di kampus masih belum memungkinkan. Jumlah peserta wisuda mencapai 1.335 mahasiswa yang terdiri dari pasca sarjana 76, Fakultas Dakwah 181, Fakultas Usuluddin dan Adab 158, Fakultas Tarbiyah 372, Fakultas Syariah 243, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 235. Ya saudara, informasi tersebut merupakan informasi terakhir dalam Berita Sepekan pada hari ini. Saya Riki Rosadi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.